Nih di sini, Oh, sebentar. Kayaknya. Ah, oke, sip. Dah. di sini video ada ketentuannya Pak. Kan ketentuannya itu video mewakili gambaran proses Mm-mm. perancangan karya inovasi dan demonstrasi hasil pengembangan pada kemajuan minimal 50%. Mm-mm. Proses perancangan karya inovasi ini kan kita belum ada alatnya Pak. Berarti Oke. hitungannya belum 50%. Oke. Itu udah poin pertama. Untuk poin Mm. kedua, oke, masih mengapa ini ada kita udah tahu mengapa piranti tersebut berguna dalam menyelesaikan masalah. Mm-mm. Nah, yang ke C itu ini video harus menggambarkan bagaimana ketiga elemen lomba, kecerdasan sistem benam dan IoT diimplementasikan. Mm-mm. Alatnya belum ada sekali lagi, Pak. Oke. Nah, jadi untuk video nih ada dikurang di poin A, Oke. terus poin C ini cuma kurang yang IoT-nya saja yang diimplementasikan, terus penyajian video menarik kok. Itu bisa. Nah, yang E ini saya agak bingung Ah, karena dia mintanya kan menggunakan device AC sehingga perekaman dilakukan dengan menggunakan kamera. hmm. Nah, Oke. kalau kita screen recorder, Pak, apakah Mm. masih bisa? Oke. Nah, terus, oke, ini udah sih, Pak. Oke. Sip. Jadi poin Oke. A, poin C, sama poin Oke, E. oke, Hmm. oke. Kita coba bedah satu-satu dari per poin. Poin pertama itu poin A, video mewakili gambaran proses perancangan karya inovasi dan demonstrasi hasil pengembangan pada kemajuan minimal 50%. Nah, teman-teman kan udah implementasi web. Nah, Ya, web itu ya bisalah kita kita katakan bentuk hasil implementasinya. Nah, tapi kita belum tahu tuh berapa persennya kemajuannya. Nah, di poin pertama itu juga gambaran proses perancangan karya inovasi. Nah, untuk perancangan teman-teman bisa aja masukin diagram, terus apa namanya? Blok-blok bagaimana si sistem itu bekerja. Nah, tadi kan saya sudah kirim tuh beberapa referensi. Mungkin teman-teman bisa apa mengacu pada referensi itu. Dan itu emang video dari Gemastik tahun sebelumnya yang menggambarkan bagaimana desain dari si sistemnya seperti itu. Jadi kalau misalkan pengen ada unsur implementasinya, ya udah teman-teman bisa masukin video tadi seperti itu. Nah, untuk device-nya ya udah teman-teman bikin apa namanya bikin diagram. Nah, kalau misalkan mau mendukung diagram itu, kalau mau menambahkan simulasi boleh, silakan ditambahkan simulasi seperti itu. Lalu video harus menggambarkan mengapa piranti tersebut. Oke, ini bisa teman-teman bagaimana narasi teman-teman untuk eh, kenapa sih apa sih kegunaan dari sistem itu tersebut. Terus apa sih yang bisa dibantu yang bisa membantu masyarakat dengan sistem tersebut. Seperti itu. Nah, video harus menggambarkan bagaimana ketiga elemen lomba. Nah, teman-teman harus bikin kecerdasannya apa? Kan teman-teman apa namanya? eh apa ya kecerdasannya kemarin ya? Bisa mati otomatis kan? eh, ya, Nah, sistem otomatis berarti teman-teman bisa lah menarasikan kalau misalkan sistem ini bisa secara otomatis apa? Mendistribusikan air sesuai dengan volume air, debit air, dan misalkan kesiapan air. Kan teman-teman pakai UV juga tuh untuk matikan bakterinya. Kalau misalkan airnya udah siap nih dan udah ready untuk didistribusikan, nah itu sisi kecerdasannya. Nah, sistem benamnya ya tadi ada sensor, lalu ada oke. microcontroller, lalu ada aktuator. Nah, IoT-nya apa? IoT kan eh, apa namanya singkatan dari Internet of Things. Nah, teman-teman berarti bisa bisa mengumpulkan kalau misalkan oh sistem ini bisa kita pantau, kita monitoring dengan web menggunakan koneksi internet seperti itu. Nah, penyajian video menarik bagi calon pengguna dan investor. Nah, jadi tujuannya bagaimana teman-teman bikin video narasi agar video itu menarik seperti itu. Nah, untuk poin E di sini kan dibilang kan demonstrasi juga diperbolehkan. Nah, kalau misalkan ada device asli ya udah pakai device asli. Tapi kalau misalkan tidak ada ya udah tidak apa-apa. Kita pakai simulasi aja seperti itu. Oke, oke, Pak. Ya, seperti itu sih. Oke, cukup Mm-mm. jelas sih, Pak, video. Iya. Nah, Berarti untuk, mm-mm. maaf, Bapak lanjut dulu, boleh? Ya silakan dulu nggak apa-apa. Oh, ya. Berarti untuk poin A,
kita nggak perlu alat juga nggak apa-apa ya Nggak Pak. apa-apa, Berarti nggak masalah. pakai yang walkway kita itu masih Boleh, boleh. 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 Terus Oke, nanti untuk kemajuannya kan teman-teman udah implementasi web juga tuh. Nah, itu masukin juga tuh. baik. Hmm, Oke. gitu. Oke. Ada yang bisa video editing di sini. Oh, saya bisa. Pakai apa? Itu paling CapCut doang sih Pak. Oh, Udah yang premium ya. oke, siap, 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 siap. Oke, oke, sip. Sebentar ya Pak. Ya. Nah, makanya tadi kalau misalkan ada yang pernah bikin, coba saya izin share screen dulu ya. Kita coba tadi video apa namanya? Video si contoh mana ya? Jadi tuh bagus tuh dia juga sistem cerdas. Saya coba share screen dulu. Indonesia sebagai negara agraris dengan potensi sumber daya alam dan iklim tropis yang ideal, Oke. seharusnya Indonesia Keluar nggak suaranya? Keluar Pak. Oke, sip. sebagai negara Nah, ini kan mereka Indonesia apa sebagai namanya ngambil footage. Kalau misalkan teman-teman mau cari footage, ya misalkan teman-teman pernah generate apa video, saya belum pernah nih. Kan ada banyak tuh generatif video untuk AI itu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau bisa coba pakai apa generatif video untuk generate footage-nya seperti itu. Ini kan negara ada agraris. footage kayak sawah. Nah, paling nanti Indonesia teman-teman sebagai ya footage apa namanya bagaimana kondisi dan sebagainya. negara agraris dengan potensi Hmm. sumber daya alam dan iklim tropis yang ideal, seharusnya memiliki ketahanan pangan Durasinya pun yang nggak kuat. panjang-panjang, cuman dua Namun setengah menit. kenyataannya Indonesia masih menghadapi tantangan dalam Nah, mengontrol ini dia masih berbicara tentang latar belakang nih. Jadi teman-teman nanti berangkatnya ya dari latar belakang itu sendiri. pangan. Urgensi ini juga masih terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data dari BPS dan Atau teman-teman bisa ngambil narasinya itu, ambil poinnya dari latar belakang yang teman-teman bikin di proposal seperti itu. Tapi nanti teman-teman apa namanya eh, dipoles sedikit agar narasinya bagus untuk video seperti itu. Nah, kalau misalkan ada data yang teman-teman ambil, misalkan data eh, apa namanya potensi, misalkan ada potensi kekeringan daerah di wilayah di Indonesia dan sebagainya, nah nanti bisa dimasukin. Nah, nanti teman-teman agar lebih kuat bisa bicara dengan data seperti itu. Nah, kalau ini kan dia juga bicara dengan data nih. Nah, jadi apa namanya argumennya kuat seperti itu dan mengindikasikan kalau oh sistem ini apa namanya sangat dibutuhkan loh. Saya bicara dengan data seperti itu. Mendagri mengindikasikan lemahnya ketahanan pangan di DIY seiring waktu. Untuk mengatasi masalah ini, Nah, diperlukan ini dia bicara tentang solusinya apa dari masalah ini. Nah, teman-teman kan masalahnya eh, beberapa wilayah di Indonesia ini banyak yang berpotensi apa rawan kekeringan misalkan bla bla bla. Nah, dengan data seperti ini bla bla bla. Nah, setelah itu baru teman-teman bicara tentang apa solusi yang teman-teman tawarkan untuk mengatasi kekeringan tersebut. Seperti itu. solusi inovatif. Integrasi berupa pertanian cerdas bisa jadi jawabannya. Nah, Solusi-solusi tersebut kami integrasikan menjadi satu wadah berupa aplikasi, yaitu Jobs Farm. Smart Integrated Farm sebagai pendukung mandiri pangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jobs Farm memiliki Nah, ini dia nampilin webnya juga nih. Nah, ini teman-teman bisa nih nampilin di apa nampilan webnya seperti apa. Nanti di screenshot aja user interface dari webnya seperti apa. beberapa fitur. Yang pertama, fitur bisnis. Nah, ini fitur-fiturnya. Nah, nanti teman-teman dari web itu bisa aja nanti ceritain ada beberapa data yang dapat dimonitoring. Misalkan ada beberapa fitur yang bisa digunakan. Ada controlling manual dan ada controlling secara otomatis misalkan. Sebagai wadah kolaboratif yang menghubungkan pelaku usaha sektor pertanian. Atau kalau misalkan ini kan dia aplikasi ya. Nah, bisa aja nanti teman-teman balik, teman-teman bicara tentang sensor dulu, sistem dulu. Ada beberapa sensor yang teman-teman gunakan, misalkan kayak sensor apa kemarin ketinggian air, fungsinya apa. Nah, nanti setelah bicara tentang sistem ataupun perangkat kerasnya, nah teman-teman baru bisa bicara tentang si softwarenya misalkan. Nah, si apa namanya si hardware-nya itu
teman-teman boleh aja misalkan kalau misalkan terlalu panjang, boleh nanti pakai diagram aja. Kalau gini kan dia cuman gambar-gambar aja nih. Nah, kayak gini. Seperti itu. Atau nanti teman-teman cari icon untuk apa namanya ketinggian air misalkan. Terus misalkan pakai icon vektor misalkan ketinggian air gimana. Lalu apalagi yang dimonitor ya. pH air, terus hujan, curah hujan dan sebagainya. Nah, nanti dari sini dari sensor ini bakal didistribusikan ke microcontroller misalkan. Nah, dari microcontroller nanti bakal dikirim ke server. Nah, nantinya bakal menghasilkan dan ditampilkan di aplikasi seperti itu. sebagai wadah kolaboratif yang menghubungkan pelaku usaha sektor pertanian. Yang kedua, fitur pasar produk panen sebagai platform yang memudahkan petani menawarkan produk hasil Nah, panen ini mereka. dia jelasin fitur-fiturnya. Jadi nanti urutannya teman-teman pendahuluan dulu, ya latar belakang seperti apa kondisi Indonesia yang rawan kekeringan tersebut. Habis itu teman-teman bicara tentang solusinya, solusi apa yang teman-teman tawarkan. Habis itu baru teman-teman bicara tentang sistemnya seperti apa. Yang ketiga, Farm Doctor adalah Nah, fitur inovatif dengan teknologi AI untuk mengidentifikasi penyakit tanaman agrikultur dilengkapi dengan diagnosa dan penanganannya. Yang Nah, ini dia akan bicara tentang AI atau smartnya ya. Nah, teman-teman bisa nanti bicara tentang smartnya. Jadi smartnya apa? Oh, dia bakalan apa mendistribusikan secara otomatis berdasarkan parameter ini, seperti itu. penyakit tanaman agrikultur Atau teman-teman bisa kasih nama aja smart distribution seperti itu. Biar ada kata-kata smartnya. dilengkapi dengan diagnosa dan penanganannya. Yang keempat, Smart Agriculture Planning Nah, dengan AR. Fitur Smart Agriculture Planning memanfaatkan teknologi AR dan data geospasial untuk membantu petani dalam perencanaan lahan komoditas, dilengkapi hasil analisis perkiraan. Nah, ini teman-teman nanti bisa bicara misalkan smart apa namanya smart distribution. Nah, kenapa sih penting dari smart distribution itu? Misalkan nanti untuk apa namanya untuk menyiapkan apa namanya kesiapan air itu agar nanti bisa apa bisa digunakan untuk misalkan minum gitu atau bisa digunakan untuk mandi gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya udah caranya berarti kita bisa membunuh bakteri-bakteri dengan si UV tadi seperti itu. Hanya. Yang kelima, hidroponik mandiri. Fitur hidroponik mandiri merupakan solusi untuk pertanian perkotaan yang menawarkan alat IoT terintegrasi langsung ke aplikasi JobsFarm. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan di DIY, salah satunya adalah krisis pangan, inovasi menjadi kunci untuk mencapai perubahan yang signifikan. JobsFarm hadir sebagai solusi dengan memanfaatkan teknologi pertanian cerdas, optimalkan penggunaan lahan, dan meningkatkan Nah, ini di narasi kayaknya di narasi hampir-hampir akhir. Jadi dia menekankan kembali kalau misalkan oh sistem ini eh, sangat berguna untuk solusi apa namanya nih untuk farming seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa setelah menjelaskan sistemnya nanti bisa ditekan kembali. Oh, ini solusinya bisa digunakan untuk distribusi air untuk daerah yang rawan kekeringan seperti itu. hasil panen. Mari kita bersama-sama mendukung pertanian yang ada di DIY menjadi lebih cerdas dan berkelanjutan. Dengan Jokes Farm, masa depan ketahanan pangan yang lebih kuat bukan hanya mimpi, melainkan kenyataan yang bisa kita wujudkan bersama. Nah, seperti itu. Gimana? Kebayang? Kebayang, kebayang, Pak. Oke, sip. Oke. Berarti Oh, penjelasan itu, penjelasannya nanti yang di videonya kayak lebih, pertama menjelaskan daerahnya yang kita mau teliti kan, Pak. Habis itu yang Iya, kedua, kita menjelaskan nih, apa dampak dari perangkat kita buat desa, iya, desa tersebut. iya, Dan penjelasan benar. selanjutnya itu menjelaskan perangkat kita nih, menjelaskan perangkat Iya, kita dan segala macam, dan iya, solusi apa yang ditawarkan lagi perangkat kita. Kayak iya, gitu ya, Pak ya? iya, boleh. Itu aja urutannya. Oke, oke, baik, Pak. Oke. Pak, saya mau nanya soal ini soal alat ya. Maaf, tapi kalau kita masuk ke babak penyisihan, berarti Hmm? alat baru dibeli ya, Pak ya? Iya, boleh. Enggak, Boleh. jadi kalau kita Hah? masuk ke babak, misalkan penyisihan kita masuk, berarti alat baru dibeli di saat itu juga kan, Pak? Kalau misalkan ada info nggak dari Pak Anung kapan dananya bisa cair gitu? Kalau misalkan, Kalau saya, ah, eh, misalkan nggak enaknya kalau kita iya, hmm, babak penyisihan tidak lolos, iya.
kalau barang udah sudah dibeli kan saya jadi kita jadi gak ini kan apa gak nyaman gitu jadi Mm-mm. gak enak gitu kan. Nah menurut saya kalau abis babak penyisihan kita lolos dan Mm. baru dibeli itu masih oke sih Pak. Oke, boleh. Tapi kalau misalkan teman-teman mau beli lagi, teman-teman bisa mempersiapkan untuk ya misalkan bad case-nya ya, misalkan nggak lolos ya, teman-teman bisa ikut buat kompetisi lain. Oh iya boleh itu oke oke. Mm-mm. Baik Pak, terima kasih solusinya Pak. Ya, teman-teman lebih ready gitu dengan kompetisi lain gitu. Iya, Mm. Rapli gimana? Siapa? Ya untuk itu mah ya cukup sih karena sebelumnya kita memikirkan kalau misalnya kita lolos enggaknya kita Iya, tetap cari kompetensi lain Pak. Soalnya kan iya, banyak kompetensi lain yang tingkat nasional juga iya, tapi nggak sebanyak Gemastik kan Pak. iya, iya. Iya Pak. Sama Sekali. ini Pak, Rafli mau izin bertanya tentang nomor tim itu yang mana ya Pak ya? Nomor tim ya, nomor tim itu di mana? Di mana di aplikasi ya, di sini ya. Di mana tadi Aknar nomor tim? Nama, Eh, belum jadi nomor tim itu tadi disuruh ah, buat video proposal dan proposal nantinya suruh nomor naruh tim. nomor tim. Nah, nggak nggak tahu nih nomor timnya dapat dari mana? Apa dari Gemastiknya setelah buat bikin tim? Bentar. Teman-teman udah register di sini. Nah, kemarin kan Rafli udah sempat register Pak. Iya. Pun pas udah kirim data dia stuck Pak. Tapi ada beberapa tim yang Rafli tanyakan tadi sama juga Pak. Jadi pas udah mau login nggak bisa Pak. Oh, Jadi oke. pada saat Oh, kita mau login lagi tuh kayak dari akunnya ada sudah terdaftar, tapi nah, tidak bisa masuk Pak. Kayak gitu loh jadinya. oke. Ya, ada yang pakai laptop nggak? Apa namanya Mas, Zoom-nya? saya Pak. Boleh, boleh, boleh. Coba login deh. Oke Pak, Coba sebentar Pak. login sambil coba login. Kalau enggak nanti kita eskalasi ke Pak Anung nih. Baik. Masalahnya kemarin Pak Anu sempat membahas tentang apa ya? Sebentar saya cek dulu Pak. Izin Pak, share screen-nya udah kelihatan belum Pak? Udah. Ya, kemarin sempat bilang apa kerja Surat yang surat delegasi. delegasi. Mm-mm. Jadi pada saat kita mendaftar ini surat delegasinya itu belum keluar Pak, sedangkan surat Oke. delegasi itu keluar di pagi hari ini. Iya, hari Tapi ini. kita mendaftar di malam harinya Pak. Oh, oh, berarti surat Itu. delegasi itu butuh untuk register berarti? Tapi pada saat kita mencoba registrasi kemarin itu Tidak ada. nggak ada isi tentang surat delegasi itu Oh, kayak nggak ada Pak. saya feeling saya kalau misalkan surat delegasi itu pada saat kita udah bisa login, sekalian pada saat kita upload proposal kayaknya deh. Feeling saya seperti itu. Biasanya kompetisi kayak gitu seperti itu. Jadi kita masuk dulu ke portalnya, nanti sekalian tuh pada saat upload si proposalnya di situ ada surat delegasinya juga sama Ya, si originalitas karyanya itu. hmm, Nah, makanya pengen coba login dulu nih kalau misalkan udah bisa login ke portalnya kita lihat di dalamnya ada apa aja fiturnya. ini kan udah ini Pak ya yang kita Ya. daftar kemarin. Hmm. Kita login tuh kan nggak bisa nih Pak. Nih Hmm. dia bilangnya gini nih login Oh, valid kan. Tuh, pas kita mau daftar sebagai tim, iya, hmm, daftar lagi nggak bisa berarti. nggak bisa Pak. Ini Oh, tuh di database-nya udah ada ya. Iya Pak. Jadi daftar di database-nya tuh akun sudah terdaftar Pak. Oke, oke. Nah, ketika Eh, kita mau masuk kembali itu kayak tadi loginnya valid. oke. Teman-teman screenshot aja nih error-errornya. Oke Pak. Ya di screenshot aja terus nanti apa namanya? Screenshot juga tuh si misalkan mau daftar ternyata nggak bisa. Nah, di sini ada itunya nggak sih? Email si apa namanya? Email untuk informasi. Dari kelompok lain ada yang udah bisa login belum? Tadi kalau nggak salah ada satu orang Pak. Oke, oke. Tadi sempat bertanya Pak pas ngumpulin surat karya Karya ya, oke. Mana nih? invalid. Ya Pak, kalau tadi kan kita mau daftar lagi Pak. Mm-mm. Dia begini Pak. Oke, Email sudah terdaftar Pak. oke. Pas daftar emailnya sudah terdaftar. Nah, pas Iya. ini coba di apa namanya
screenshot nggak bisa. Sebentar, Pak. Pas kirim nggak bisa login. Ini nggak ada. Saya juga ada email penyelenggaranya nggak sih? Ya, Pak. Itu pas login, Pak. Oke. Oke, sip. Berapa ya? 19 ya. Saya coba jam 7 ya. Saya coba kontak Pak Anung deh. Saya coba kontak Pak Anung dulu ya. Eh, Nah ini dari sisi sistemnya kan kita nggak bisa buat apa-apa nih. Sebentar. Eh, Sama ini, Pak. Kemarin kita ada perubahan proposal, Pak. mm-mm. Ternyata yang kemarin yang kita lihat itu poin dari yang kita tanyakan ke Bapak itu poin dari proposal UX, Pak. Jadi Maaf. kita ada perubahan proposal lagi, Pak. Soalnya terlalu beda banget, Pak. Oh, oke oke. Ya, Boleh Pak. di-share aja di grup Ya, nanti. Pak. Nanti kalau misalkan udah siap baru kita share, Pak. Oke, siap siap. Tanggal 10. Boleh saya share syarat barunya, Pak? Boleh boleh silakan. Oke, sebentar, Pak. Oh, gimana tadi? Di halaman 70. Ini proposal untuk yang IoT. Mm-mm. Nah, dia itu untuk poinnya kan, oke ini udah ada. Audio original tidak menjiplak. Ini menjelaskan kelebihan karya inovasi. Ini sistem ada cover, ini udah ada abstrak latar belakang sudah ada, terus urgensi dan manfaatnya, oke. Ini yang tadi sama kayak di video ya Pak ya, metode dasar pengembangan karya penjelasan Iya. tentang bagaimana tiga elemen teknologi itu kecerdasan, sistem benam, dan IoT. Iya. Terus desain perwarupa modelnya, desain perangkat keras, sumber daya, evaluasi menggunakan sensor, skema rangkaian alat desain 3D. Berarti kita itu desain perangkat kerasnya itu berarti semua alat-alatnya bahan-bahannya ya Pak ya. Jadi Mm-mm. dikasih tahu Berarti bahan-bahan. bahan-bahan yang di Walkbee ya, Pak ya? Iya, desain perangkat keras boleh. Tadi misalkan teman-teman ngirim apa ngisi blok diagram, terus kemarin itu Hmm. arsitektur diagram itu boleh. Terus boleh misalkan tampilan si walkway-nya boleh. Terus sumber daya power source ya berarti dari listrik boleh. Lalu spesifikasi penggunaan sensor, teman-teman bisa bikin tabel sensornya, terus apa namanya? Apa namanya kalau misalkan di elektro tuh kalau untuk spesifikasi penggunaan sensor tuh misalkan tegangannya berapa terus arus yang digunain berapa terus misalkan taruhlah sensor apa ya pH misalkan nah teman-teman bisa googling aja sensor pH ini bisa mendeteksi pH dari berapa sampai berapa nanti bikin tabel aja bisa lalu skema rangkaian alat nah skema ini yang tadi di Walkwie deh sorry nah skema ini di Walkwie lalu di 3D seperti itu. Nah, desain 3D ini kalau misalkan teman-teman punya, boleh nih masukin video. Mantap nih. Oke, dan untuk ini kan ada tautan video proses karya inovasi. Berarti ini video proposal yang tadi, tautan video akan ditaruh di YouTube. Nah, untuk proposal kan ditulis 30 halaman sama lampiran dan kelengkapan lain. Nah, Ya, lampirannya ini maksudnya gimana Pak? Saya nggak ngerti soal lampiran. termasuk lampiran dan kelengkapan lainnya. Lampirannya isinya apa tuh? Bentar. Eh, Kita masih bingung di bagian lampirannya, Pak. lampiran ya. Apakah dia sama kayak lomba-lomba yang sebelum-belum yang lain gitu, apa gimana? Soalnya kita nggak ada draft yang dari abang-abangan gitu, Pak, untuk IoT. Hmm, oke oke. Mana ya tadi ya? Panduan.
lampiran. Eh, Benar kalau misalkan enggak, sebentar. Saya coba buka dulu. Nanti semua bla 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 abstrak, perwarupa bla bla bla. Soal itu maksimal 30 halaman termasuk lampiran dan kelengkapan lainnya. Dan si babak Berarti kalau misalnya 30 halaman kita sepadat mungkin Pak ya. iya benar sih. Kalau misalkan proposalnya berupa banyak poin-poinnya gitu Pak. Di apa namanya dikecilkan lagi. Jadi tipsnya gini aja. Misalkan teman-teman udah panjang nih, panjang bikin paragraf. Nah, eh, agar ringkas pakai itu aja pakai GPT. Jadi misalkan teman-teman taruhlah, saya contohin ya. Tapi baca lagi ya, jangan langsung kopas aja. Takutnya ada beberapa kata-kata yang apa, yang tidak masuk, misalkan tidak tidak apa tidak bersinambungan antara satu kata. Kata-kata GPT gitu ya, Pak ya. Iya, oke mana ya? Kalau untuk proposal di sini wajib diturunitin nggak Pak? Kalau Wajib sih misalkan Pak, saya kalau itu lihat di apa itu di laporan tadi Turnitinnya di apa babak final tadi mana ya saya lihat. Bentar. Sebenarnya kalau misalkan di Turnitin saya ada akun Turnitin tapi nggak pernah saya pakai jadi nggak bisa saya pakainya nih. Si Turnitin harus belajar lagi nih waktu Turnitin. Mana ya tadi? Babak final laporan akhir. Nah, kalau di sini di laporan akhir di babak final baru ada Turnitinnya tapi itu untuk laporan akhirnya. Berarti laporan akhir itu udah jadi semua tuh. Seperti itu. Oke, ntar dulu. Eh, nah, saya kasih contoh aja nih. Em, Mana ya? Oke, saya boleh coba share screen nggak nih? Coba nih. Benar, Pak? Silakan Pak. boleh Ya, boleh Pak, boleh. oke. Ini aja nih tips and triknya nih. Misalkan teman-teman pengen apa? Ternyata pada saat finalnya ternyata lebih dari 30 halaman nih ternyata si proposalnya. Nah, yang harus teman-teman lakukan biasanya kalau saya ini pribadi, saya lihat dulu nih dari satu paragraf ini berapa kata dia. Eh, Mana ya? Nih, misalkan kita blok satu paragraf nih. Nggak keluar. Maaf Pak, share screen-nya kayak ini Izin tadi Pak belum stuck. kelihatan Pak. Nggak kelihatan ya? Ya nge-stuck jadinya. Oke, saya coba lagi. Sekarang gimana? Aman? Masih kayak tadi, Kelihatannya desktop Bapak. Desktop ya? hanya Iya, desktop Bapak. Eh, Sekarang masih desktop Bapak. Nah, sih Pak. Sama aja Pak. sama aja ya? Di entire screen aja Pak. Atau gimana? Oh, sebentar. Saya coba di desktop. Ini aja nih. Sekarang gimana? Oke, sudah mah. Nah, Udah Nah, sudah kelihatan. Pak. oke, biasanya blok aja satu paragraf misalkan. Nih, misalkan satu paragraf, lihat aja nih berapa katanya. Nah, di sini kan Oh, 248 kata kan. Misalkan teman-teman kirain lah pengen jadi 100 kata aja. Nah, copy aja, ya buka GPT, tapi dibaca lagi nih. oh berarti minta di GPT-nya itu buat Iya, tolong singkat lagi diringkasin Pak ya. lagi, tapi tanpa mengurangi Ringkas makna lagi. dan artinya gitu. Oke, tapi Iya, setelah keluar dari itu dibaca lagi Pak, biar kayak iya, nggak ada diubah supaya iya, bacanya. iya. Nah, ini Oke. juga trik biasanya saya misalkan ngasih satu kalimat ataupun berapa kalimat ya. Nanti minta GPT ngembangin lagi untuk pendahuluan biasanya. Nah, nanti dibaca lagi. Seperti itu. Itu aja. Itu aja tips and triknya. Seperti itu. Oke. Belum dibalas nih sama Pak Anung nih. Oh ya Pak, Ya. bahas kembali lagi yang soal video. Nah itu Mm-mm. benar nggak sih kalau misalnya pada saat awal video itu pakai apa sih intro dari Gemastiknya? Emang ada intro dari Gemastiknya ya? Dia ada format apa format videonya ya?
Eh, saya cari-cari di YouTube sih nggak ada Pak soalnya. Nih, eh, coba ya kita lihat Saya lihat yang lain, mereka cuma nampilin kayak Logo ya? lambang, logo. ya logo Ya, logo Gemastik. paling teman-teman yang penting tuh logo Gemastik, terus logo universitas pasti itu. Oh, oke Oke. oke. Ya, kalau mau nanti masukin logo siapa? Bentar. Bentar. Sini. Bentar. Hmm. Nah, logo si ini, si Dikti Saintek berdampak ini boleh nih tambahin. Kalau misalkan dari kemarin itu kan dia nambahin apa tuh logo di awal. Ideal, Indonesia masih Nih, menghadapi logo tantangan. si Gemastik sama logo si universitasnya ini sih paling penting. Nah, kalau misalkan kita lihat di videonya, ada panduannya nggak? Ada Video Pak di halaman 70. 70 ya. 70. Maksudnya dari format videonya, babak penyisihan. Nggak ada nih, nggak ada apa? Nggak ada Ini mencantumkan Trisor intro Gemastik, Pak, bagian G. Itu gimana maksudnya, Pak? yang eh, Nomor G, oh G. intro gemastik pada awal dan oh teaser gemastik ya. Kita lihat aja. Ada nggak di YouTube atau dia ada lampiran Fun Gemastik. Kita lihat aja atau di webnya. Seharusnya dia slide apa pernyataan varias webinar ternyata mama. Oh, tidak ada kompetisi institusi penelitian bla 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 download template makalah penonton ngomongnya bla 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 nggak ada. Oke, kita coba lihat di lampiran ada nggak nih? Oh, ya di daftar isi aja. Daftar isi. Eh, Bagaimana pendaftaran enggak? Oke. Ketentuan penjelasan umum, timeline, pendanaan, ngomongin bla bla bla, pengembangan bisnis TIK. Oke, tidak ada. Oke, kita lihat aja di ini apa? Gemastik. Baik, kita wah lagi lemot nih. No, udah ada yang upload nih 7 hari yang lalu nih. Dengan magnitudo 6,4 kuat magnitudo 5. Nah, udah ada yang upload nih. Nih 7 hari yang lalu. Boleh nih teman-teman lihat di sini nih. Kali keindahan hilang kan? Oke, baik Pak. Berarti untuk intronya bebas ya Pak ya? Iya bebas. Nggak perlu Iya, official ya? iya. Oh, Ini udah ada yang upload nih 8 hari, Indonesia 7 hari yang lalu nih malah. Ini baik. 4 hari yang lalu nih. Nah, ini yang harus teman-teman lihat di sini kan ada nih mana ya tadi panduannya untuk video itu naratornya harus apa namanya harus kelihatan. Eh, Mungkin nanti di bagian akhir kita kasih tahu naratornya. Boleh, atau misalkan teman-teman dari awal ada naratornya menjelaskan bla bla bla, nanti baru footage seperti itu. Boleh. Ya, karya teman-teman aja, sekreatif mungkin. Baik. Nah, ini ada nih, udah ada nih Pranti Cerdas juga dari Tell You, tuan rumah nih. ke Indonesia. Nah, kita ini aja nih. Strukturnya teman-teman lihat dari sini juga boleh nih. TV adalah virus pernapasan yang sering menyerang. Tuh, bentar, internetan saya kayaknya lagi lemot nih.
Human data remote. Nah, kayak gini. Ini kan nah, dia bikin kan cuman kayak diagram-diagram kayak gini. Nah, teman-teman boleh nih bikin diagram-diagram kayak gini nih. Seperti ini. Nah, nih paling, Besar di dunia medik. Sebuah inovasi perangkat nah film ini dia masukin desain 3D-nya nih. Ini desain 3D-nya nih. efisien. Kami menggunakan adalah alat yang kami gunakan sensor. Nah, nih teman-teman bisa aja nanti masukin nih si ESP32, terus relaynya, terus connect ke microcontroller, kayak kayak gitu. Ini kayaknya dia udah pernah ikut kompetisi nih. Oke, kita lihat yang lain. Udah banyak nih yang upload nih 1 hari yang lalu. Boleh nih teman-teman lihat dari sini juga. Nih, paling paling konteksnya teasernya itu ya si logo Gemastik ini. Berarti awalnya harus ada logonya dulu ya, Pak Iya, ya. Ya pasti ada logonya ya berarti ya Pak ya. iya logo Gemastik atau nanti teman-teman sandingin sama logo universitas juga bisa. Baik. Iya, seperti itu. Oke. Oke, oke, Pak. Mm-mm. Oke. Oke, untuk apa kendala loginnya saya udah eskalasi ke Pak Anung. Saya belum dibalas deh sama Pak Anung. Nanti kalau misalkan ini baru dibalas sama Pak Anung. Nanti kalau misalkan udah ada jawaban Pak Anung, skip saya forward ke grup seperti itu. Oh Pak Andi ya, ya udah. Eh, Pak Anung bilang coba dikomunikasin dengan Pak Andi. Nah nanti saya coba forward ke Pak Andi deh paling besok besok pagi bisanya. Kalau sekarang udah malam apa? Oh nggak enak soalnya. Seperti itu. Oke, Oke, baik, Pak. oke sip. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, gimana? Ada lagi kendala? Plik gimana, Plik? Mungkin dari Raffi gimana? Baik bagian proposalnya, Plik. Mm-mm. Ya klik proposal. Sama gimana nah buat videonya nah? Udah kebayang belum konsep-konsepnya? Kalau video mungkin masih pakai acuan yang tadi. Jadi kita videonya Kebayangnya berbasis voice voice over aja gitu ya, kali ya. ya kita voice over Jadi aja. kita nggak perlu menampilkan wajah. Itu ya. Jadi perlu. Atau kayak gini Jadi juga boleh nih, hmm, dia menampilkan anggota timnya siapa aja, tapi by foto. Ini pas biasanya empat. Masa tadi, ya kalau misalkan teman-teman Kata sandi malas untuk yang lupa password langsung bikin apa, klik bikin foto, hingga melakukan menang aktifkan video nah, atur didik fitur materi mana ya aplik tadi? bukan hanya Oh, di aplikasi akhir ya. tapi Oh ya sebuah udah, dia bikin video juga nih. gerakan. itu Gerakan mungkin kita bisa kalian Ya, boleh kayak gini juga boleh nih. Oke, baik baik Pak. Oke, sip. Udah banyak kok yang upload, teman-teman lihat aja nih sebagai referensi nih di Oke, baik Pak. Mm-mm. Seperti itu. Oke. tuh. Nah berarti tinggal ini apa ya? Tinggal ID tim aja berarti. Iya, oh, ID tim ya. Yang lain gimana? Kelompok yang lain gimana masalah ID tim itu? Itu beberapa di video di YouTube itu udah ada yang punya ID tim, ada yang enggak tuh. Itu, Pak. ID Di timnya situ. di mana tuh? Lihatnya. Ditaruh di judul itu, Oh, Pak. oh di Tapi deskripsi. di judul sama deskripsi mungkin, Pak. Oh ini. Ya. Iya, itu ada 001 100 itu kan. Oh, oke oke oke. Ini nggak ada nih. Tapi ini yang udah menang nih 2 tahun yang lalu nih. Ini 8 jam yang lalu nih malahan. Iya, mereka belum ada ID timnya. ID tim itu instruksinya di mana? Ditaruh di video. Di judul, Pak. Di judul video. Ya, di bagian itu judul itu kan jatahannya aplikasi e-commerce di situ. Oke oke oke. Ini belum ada nih ID tim ini. Oke, besok deh sekalian saya coba ke Pak Andi tanyain tentang ID timnya gimana. Yang kelompok lain juga belum belum maksudnya belum ada info tentang ID tim itu seperti apa. Kurang tahu sih Pak kalau itu Pak. Oke, sip, sip.
Ya udah besok apa namanya Pak Anung infoin kalau misalkan yang berhubungan langsung dengan panitia Gemasik itu Pak Andi. Jadi mungkin besok deh coba kontak Pak Andi. Oke, Pak. Oke, Makanya kita 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 harus lihat apa tampilan di dalam portalnya tuh seperti apa. Maksudnya apa aja form-formnya, apa aja info yang apa namanya yang bisa kita lihat. Soalnya kita belum tahu juga, belum kebayang nih bentuk dalamannya seperti apa nih di webnya. Seperti itu. Bisa aja nantinya pada saat setelah login baru tuh dikasih si ID timnya misalkan. oke Pak, baik Pak. Oke, sip. Pak, terima Ya, kasih. gimana gimana? Udah cukup jelas sih, Pak. Oke, sip. Pak, Ya, ini kalau Bapak recording nanti bisa dikirim ke oke. Ya, Bapak. saya record nih nanti saya share di grup. Oke Pak, terima kasih Baik. Pak. Oke, Terima kasih, sama-sama. Pak. Oke, sama-sama. Mungkin nanti Pak info-info selanjutnya makin kita konfirmasi lewat grup sih Pak. Oke, siap. Oke baik Pak. Oke, Baik, siap-siap. untuk saat ini mungkin boleh ditutup ya, Pak, ya, berarti ya. Oke, baik. Baik. Terima Oke, kasih, Pak. Sekali lagi ya, Pak, ya. sama-sama. Maaf mengganggu. Oke, Terima siap. kasih, Pak. Maaf mengganggu Ayo jawabannya. Pak. Oke, Terima sip. kasih Pak atas waktunya Oke, Pak. sama-sama. Good luck, semangat. Amin Baik, Pak, Pak. makasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Saya N ya. Baik, Ya Pak. Pak. Terima kasih.